Hal pertama yang dilakukan wanita itu setelah terlahir kembali adalah diam-diam mengganti obat penguat kandungan milik kakaknya dengan gula putih. Hanya karena di kehidupan sebelumnya, kakaknya meminum obat itu lalu tiba-tiba muntah darah. Dan dirinya malah menjadi kambing hitam di mata seluruh keluarga. Semua orang mencapnya berhati kejam seperti ular. Padahal mereka tahu kakaknya dan suaminya telah berjuang selama 7 tahun untuk bisa punya anak. Dan kini setelah akhirnya hamil, dia malah tega melakukan hal sekeji itu. Akhirnya sang ayah marah besar dan memukulnya dengan tongkat hingga tewas di tempat. Namun tepat di saat napasnya terputus, waktu tiba-tiba terulang. Dan saat dia membuka mata, dia kembali ke hari ketika diminta mengambil obat penguat kandungan itu. Kakaknya memang terlahir bisu. Satu-satunya yang bisa mendengar suara hatinya hanyalah dia. Kali ini dia bersumpah dalam hati akan mengungkap siapa yang sebenarnya menjebaknya. Saat itu, sang kakak ipar hendak keluar untuk mengurus pekerjaan. Wanita itu segera menyarankan agar dia yang pergi menggantikan, agar bisa menghindari waktu pengambilan obat yang sangat penting. Ibu mereka merasa itu ide bagus, karena mereka satu keluarga, pasti saling menjaga. Namun kakaknya tiba-tiba jadi sangat cemas. Dia langsung menarik tangan wanita itu, menolak melepaskannya. Bersikeras agar dia tetap mengambil obat lebih dulu. Wanita itu berkata akan segera kembali mengambil obat setelah urusan selesai. Tapi kakaknya justru makin emosional. Melihat situasi tersebut, ibu pun menyuruh wanita itu mengambil obat lebih dulu. Begitu mendengar itu, wajah kakaknya langsung muncul senyuman licik. Wanita itu pun sadar, apapun yang dia katakan, keluarganya selalu memihak sang kakak. Maka dia memutuskan untuk berpura-pura menuruti. Sambil mencari tahu siapa dalang di balik semua ini, dia pun pergi ke gudang, menemukan botol obat yang dulu membuat kakaknya keguguran, dan diam-diam menggantinya dengan gula putih. Lalu berpura-pura sakit perut, meminta kakak iparnya yang mengantarkan obat ke kakaknya. Seperti yang diduganya, begitu kakaknya meminum obat itu, langsung muntah darah. Ayah langsung marah dan menuduh wanita itu lagi. Wanita itu buru-buru menjelaskan, obat itu dibawa langsung oleh kakak iparnya. Begitu orang tua mendengar itu, mereka langsung menuding kakak iparnya. Kakak iparnya yang tak tahu apa-apa jadi tak bisa berkata apapun. Kakak pun mulai panik, dengan gugup menggeleng dan membela suaminya. Kakak ipar lalu mengambil sisa obat yang dimuntahkan, dan menyadari itu hanya gula putih. Kalau begitu bukan racun, lalu kenapa kakaknya bisa muntah darah? Wanita itu pun menatap kakaknya dan bertanya, kenapa dia harus pura-pura sakit dan menjebak suaminya sendiri. Kakak ipar juga tampak bingung, tak bisa mengerti kenapa istrinya harus berpura-pura seperti itu. Kakak yang terpojok akhirnya menulis alasan. Katanya dia menggigit lidahnya sendiri. Meski penjelasan itu diterima oleh semua orang, tapi wanita itu tahu pasti ada alasan tersembunyi di balik tindakan sang kakak. Kakaknya dan suaminya sudah lama berjuang untuk punya anak. Kini setelah berhasil hamil, kenapa kakaknya justru ingin kehilangan anak itu? Dan kenapa ingin menjebaknya? Sore harinya, kakak itu kembali tak tenang, memaksa wanita itu menemaninya keluar jalan-jalan. Wanita itu pura-pura tidak dengar, sambil menunduk membaca buku. Kakak yang kesal langsung menulis catatan untuk mengingatkannya. Akhirnya wanita itu terpaksa mengiyakan. Namun belum berjalan jauh, kakak itu malah menyuruhnya mencari kursi roda. Wanita itu yang merasa kasihan karena kondisi kakaknya, langsung turun ke bawah untuk mencarinya. Sebelum pergi, dia sudah mengingatkan kakaknya untuk tetap berdiri di tempat. Bahkan sebelum mendorong kursi roda, dia sengaja berdiri tepat di bawah kamera pengawas, agar semua orang bisa melihat posisinya. Namun detik berikutnya, kakaknya malah terjatuh dari tangga. Setelah menjalani perawatan darurat di rumah sakit, dokter menyampaikan kabar duka bahwa kandungannya tidak bisa diselamatkan. Mendengar itu, wanita itu langsung terpaku di tempat. Kakak ipar pun naik pitam dan langsung hendak memukulnya. Karena selama 7 tahun mereka sudah berusaha keras demi anak ini. Kakaknya bahkan sudah berkali-kali menjalani suntikan penguat kandungan. Dan kini semuanya sia-sia karena wanita itu.